Pernahkah kamu merasa dunia seakan bersekongkol untuk menjatuhkanmu? Di luar sana, banyak orang yang berusaha merusak reputasi, menghancurkan mimpi, atau bahkan mengirimkan energi negatif untuk melihatmu gagal. Tapi tahukah kamu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang dapat membalikkan segala kutukan yang mereka kirimkan? Bayangkan ini, mereka melemparkan kata-kata pedas, niat buruk, atau bahkan sihir untuk menyakiti, namun tak ada yang bisa menghentikan perjalananmu. Sebab pada akhirnya, kutukan itu justru akan menjadi bumerang yang menghantam mereka sendiri. Apakah kamu ingin tahu bagaimana kamu bisa tetap tegak, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkanmu? Inilah kisah tentang bagaimana setiap fitnah, kutukan, dan kebencian justru bisa membawa kita menuju kemenangan yang lebih besar. Jika kamu ingin tahu bagaimana mereka yang mengutukmu justru menjadi korban dari perbuatannya sendiri, maka kamu berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai. Bab 1. Kutukan yang tak terduga. Pada suatu masa dalam hidupmu, kamu mungkin pernah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Keberuntunganmu seperti lenyap, semangatmu terkikis perlahan, dan segala hal yang biasanya mudah, tiba-tiba menjadi penuh rintangan. Kadang ini bukan hanya tentang nasib buruk biasa, tapi ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih sengaja. Kamu mulai menyadari bahwa seseorang, entah karena iri, benci, atau dendam, telah mencoba mengirimkan energi buruk atau bahkan kutukan kepadamu. Mereka menyebut namamu dalam kemarahan, menyusun kata-kata dengan niat jahat, dan meluncurkan mantra atau doa-doa gelap agar hidupmu hancur. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Alam semesta tidak bekerja sepihak. Apapun yang keluar dari hati yang gelap seringkali tidak menemukan jalannya ke korban, melainkan justru memantul kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kisah ini bukan sekadar dongeng atau cerita dari negeri sihir. Di banyak budaya dan kepercayaan, kutukan adalah ekspresi nyata dari niat jahat seseorang yang dibungkus dengan simbol, kata, atau bahkan ritual tertentu. Mereka percaya bahwa dengan kata-kata tertentu, mereka bisa menyentuh hidup orang lain dari kejauhan dan mengatur kehancurannya. Namun kutukan bukanlah alat yang bisa dikendalikan semudah membalikkan telapak tangan. Saat niat jahat itu tidak menemukan celah untuk masuk, karena targetnya memiliki perlindungan, kekuatan batin, atau cahaya spiritual, energi negatif itu mulai berputar-putar, mencari tempat untuk mendarat. Dan ketika tak menemukan sasaran yang lemah, ia kembali ke asalnya, seperti panah yang tak menemukan busurnya. Hal ini terjadi karena hukum energi dan getaran dalam kehidupan tidak pernah memihak kepada keburukan. Semua energi yang kita keluarkan, baik atau buruk, akan menemukan jalannya kembali kepada kita. Jadi saat seseorang memusatkan pikirannya untuk menyakitimu, mereka sedang menciptakan pusaran energi yang kuat. Tapi bila kamu memiliki ketenangan, kesabaran, dan perlindungan yang tak terlihat, baik itu dari doa, kebaikanmu sendiri, atau dari kekuatan yang lebih tinggi, energi itu kehilangan daya tusuknya. Ia tidak akan menembus perisai itu, dan ketika tertahan, ia akan memantul kembali, membawa serta intensitas dari niat buruk si pengirim. Disitulah kutukan yang seharusnya menghancurkanmu, justru menghancurkan mereka yang mengirimnya. Seringkali orang-orang yang mengirim kutukan tidak menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang bagi diri mereka sendiri. Mereka begitu dibutakan oleh rasa iri, kebencian, atau dendam, hingga lupa bahwa apapun yang mereka pancarkan keluar akan kembali, cepat atau lambat. Mereka berpikir bahwa mereka sedang menghukum kamu atas keberhasilanmu, kebahagiaanmu, atau cahaya dalam hidupmu. Tapi mereka tidak tahu bahwa setiap serangan yang mereka arahkan justru memperkuatmu, membuatmu lebih sadar, lebih hati-hati, dan lebih dalam pencarian spiritualmu. Sementara itu, mereka yang terobsesi untuk menjatuhkanmu mulai dihantui oleh kegagalan mereka sendiri, oleh keputusasaan yang mereka ciptakan sendiri. Disinilah ironi besar dari kutukan dan mantra jahat terjadi. Mereka mungkin berpikir telah berhasil menyakitimu, namun kenyataannya, kutukan itu hanyalah ujian bagi keteguhanmu. Dan jika kamu lolos,
kamu tumbuh menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sebaliknya, mereka yang mengirimnya akan mulai merasakan getaran yang sama. Sakit hati, kesialan, keretakan hubungan, atau bahkan penyakit yang muncul tanpa sebab. Tidak jarang mereka menyalahkan dunia tanpa menyadari bahwa mereka sedang menelan racun yang mereka racik sendiri. Dan dalam keheningan malam, mereka mulai dihantui oleh ketakutan yang mereka ciptakan. Sebuah bumerang yang tak bisa dihindari. Bab 2. Energi yang mengalir balik. Energi adalah sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Ia bisa menyusup ke ruang antara dua jiwa, melintasi batas-batas tempat dan waktu. Di dunia ini setiap niat, setiap pikiran, dan setiap perasaan, baik yang diucapkan maupun tidak, adalah bentuk energi yang dikirimkan ke alam semesta. Ketika seseorang mengucapkan kutukan atau mantra dengan penuh kebencian, ia sebenarnya sedang mengumpulkan sejumlah besar energi negatif yang terkonsentrasi. Namun seperti hukum fisika sederhana, energi tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk dan arah. Jika tidak diterima oleh sasaran karena perlindungan spiritual, kekuatan batin, atau bahkan karena si penerima tidak memberi celah untuk masuknya getaran negatif itu, energi tersebut akan mencari jalan pulang. Dan ketika kembali, ia sering datang dengan dampak yang lebih keras dari sebelumnya. Orang-orang yang penuh dendam seringkali lupa bahwa mereka bukanlah penguasa energi. Mereka mengira bahwa dengan meluapkan kebencian, mereka bisa mengontrol hasilnya. Namun, dalam hukum energi, niat yang dikirim selalu membawa bekas dari pengirimnya. Bayangkan sebuah surat yang dikirim dengan racun di dalamnya. Bila si penerima menolaknya dan tidak membukanya, maka surat itu kembali ke alamat pengirim, lengkap dengan racunnya. Inilah yang terjadi pada energi kutukan yang gagal menembus perlindunganmu. Ia kembali membungkus si pengirim dengan getaran yang awalnya ditujukan untukmu. Bedanya, sekarang tidak ada sasaran lain yang menahan atau menyaringnya. Energi itu langsung menghantam si pencipta. Proses ini tidak selalu terlihat dalam bentuk spektakuler. Ia bisa datang secara perlahan, melalui gangguan emosional, mimpi buruk yang terus berulang, hubungan yang hancur, bahkan perasaan tidak tenang yang terus menghantui. Banyak orang tidak menyadari bahwa masalah-masalah yang mereka alami adalah akibat dari energi buruk yang mereka lemparkan ke orang lain. Mereka menyangka itu adalah takdir atau cobaan, padahal mereka sendiri yang membuka pintu kegelapan itu. Sebaliknya, mereka yang menjadi target kutukan dan tetap menjaga ketenangan, justru semakin kuat. Mereka seperti batu karang yang diam, sementara ombak kutukan menghantam tanpa hasil. Ketika kamu memahami bahwa energi selalu kembali ke asalnya, kamu akan mulai menyadari pentingnya menjaga niat dan pikiran. Setiap kemarahan yang kamu lepaskan akan mencari jalan pulang. Setiap doa buruk yang kamu ucapkan dengan sengaja akan menunggu saatnya untuk menuntut balas. Itulah mengapa orang-orang bijak selalu menasihati untuk tetap tenang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan menyerahkan semua urusan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Karena mereka tahu bahwa alam semesta bekerja dengan cara yang sangat adil. Tidak perlu tangan manusia untuk membalas dendam, karena energi akan melakukannya sendiri dengan cara yang lebih tepat dan tanpa ampun. Maka ketika kamu mengetahui bahwa ada yang mencoba menyakitimu dengan mantra, kutukan, atau ucapan negatif, jangan terburu-buru membalas. Ketahuilah bahwa kamu sedang berada dalam posisi yang lebih tinggi. Diam dan lindungi dirimu dengan niat baik, doa, dan kejujuran hati. Karena semakin kamu tidak terpengaruh oleh energi buruk, semakin cepat energi itu kembali ke pengirimnya. Dan saat itu terjadi, kamu tak hanya terlindungi, tapi juga menang secara spiritual. Kamu telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada membalas serangan, melainkan pada kemampuan untuk tetap berdiri saat badai datang, dan membiarkan badai itu menelan orang yang menciptakannya sendiri. Bab 3. Kekuatan karma. Dalam keheningan semesta, ada hukum yang bekerja tanpa suara, tanpa penundaan, dan tanpa campur tangan manusia. Itulah hukum karma. Karma bukan hanya konsep spiritual yang abstrak. Ia adalah mekanisme alam yang sangat nyata. Ia memastikan bahwa setiap tindakan, perkataan,
dan bahkan pikiran akan membawa akibat, baik atau buruk, cepat atau lambat. Maka ketika seseorang mencoba melontarkan kutukan, mantra gelap atau niat jahat kepadamu, mereka sebenarnya sedang menulis surat takdir bagi diri mereka sendiri. Surat itu mungkin tidak datang besok, minggu depan, atau bahkan tahun depan. Tapi semesta tidak pernah lupa. Ia mencatat semuanya dalam buku besar yang tak kasat mata, dan pada waktunya membalas dengan cara yang setara atau bahkan lebih kuat. Seringkali orang berpikir bahwa karena mereka tidak langsung menerima akibat dari kejahatannya, maka mereka aman. Tapi karma tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Ia seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Tersembunyi, tidak terlihat, namun tumbuh perlahan di bawah permukaan. Suatu hari, akar-akar kutukan yang mereka kirimkan akan mencengkeram mereka dari dalam. Mungkin dalam bentuk kehilangan yang tak terduga, kegagalan yang tak bisa dijelaskan, atau rasa hampa yang tidak pernah terobati. Itulah karma yang bekerja. Tidak ada jalan pintas, tidak ada pengampunan tanpa penyesalan. Karma tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar. Ia hanya bisa ditanggung. Di sisi lain, orang-orang yang menjadi korban dari niat jahat, tetapi memilih untuk tidak membalas, justru menanam benih yang berbeda. Mereka mungkin menderita untuk sementara, merasa terpukul oleh serangan tak terlihat, namun semesta melihat pilihan mereka. Saat mereka memilih pengampunan, ketenangan, dan ketabahan, karma mulai bekerja di pihak mereka. Sebuah keajaiban yang lembut dan konsisten mulai muncul. Rezeki yang datang tanpa diduga, pertolongan yang muncul di saat genting, dan hati yang semakin kuat. Orang-orang ini tidak hanya selamat dari kutukan, tetapi justru mendapatkan balasan kebaikan karena kesabaran dan kejujuran mereka. Karma juga tidak memerlukan pengakuan dari dunia. Seringkali orang yang telah mengutuk kita akan tersenyum di depan umum, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hidup mereka, badai mulai menggulung perlahan. Mereka kehilangan arah, hubungan mereka rusak, dan keberuntungan mereka berubah menjadi kesialan. Dan mereka mulai mempertanyakan, apa yang salah? Mereka lupa. Karma tidak bekerja dengan suara keras, tetapi dengan konsistensi yang tak tergoyahkan. Setiap kutukan yang mereka kirimkan telah dicatat, dan balasannya sedang berjalan tanpa bisa dihentikan. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak perlu terlalu sibuk membalas setiap serangan atau kutukan yang ditujukan padamu. Tidak perlu membuang waktu dan energi untuk membuktikan apapun kepada mereka. Biarkan hukum alam yang menjawab. Kekuatan karma jauh lebih adil daripada tanganmu sendiri. Ketika kamu memahami hal ini, kamu akan merasa lebih damai. Kamu tahu bahwa kebaikanmu tidak akan pernah sia-sia dan kejahatan orang lain tidak akan pernah lolos tanpa konsekuensi. Pada akhirnya, mereka yang berniat menyakitimu akan menyakiti diri mereka sendiri. Bukan karena kamu membalas, tapi karena semesta menegakkan keadilannya sendiri, tanpa ampun, tanpa kesalahan. Bab 4. Membalikan mantra dengan pikiran positif. Tidak semua kutukan harus dihadapi dengan perlawanan. Terkadang, kekuatan terbesar justru terletak pada sikap kita sendiri, pada cara kita berpikir, merespons, dan memaknai setiap peristiwa. Pikiran positif bukanlah sekadar optimisme kosong. Ia adalah bentuk perlindungan paling murni dari segala energi jahat. Saat seseorang mencoba mengutukmu, mereka sedang mencari celah dalam jiwamu. Rasa takut, dendam, kemarahan, atau kepahitan. Jika mereka menemukannya, kutukan mereka akan mengendap di sana, mengakar. Tapi ketika kamu memilih untuk merespons dengan pikiran yang penuh cahaya, niat baik, dan kepercayaan bahwa kebaikan akan menang, kamu menutup semua pintu masuk untuk energi negatif itu. Pikiran positif mengubah frekuensi getaranmu. Dalam dunia energi, setiap manusia memancarkan getaran yang sesuai dengan isi pikirannya. Orang yang tenggelam dalam ketakutan dan kemarahan akan memancarkan frekuensi rendah, yang membuat mereka lebih rentan terhadap serangan energi negatif. Tapi ketika kamu mengisi pikiranmu dengan syukur, pengharapan baik, kasih dan ketenangan, frekuensi getaranmu naik, menjauh dari jangkauan kutukan. Ini seperti pesawat yang lepas landas menjauhi badai. Kutukan yang dilemparkan ke atas takkan bisa menyentuhnya. Ia akan jatuh ke tanah atau kembali kepada si pengirimnya yang tetap berada di bawah.
Ada banyak cara praktis untuk menjaga pikiran tetap positif. Salah satunya adalah dengan membiasakan diri mengucap syukur setiap hari, bahkan untuk hal-hal kecil. Menuliskan apa yang kamu syukuri setiap pagi akan memperkuat kesadaran bahwa kamu dilimpahi banyak kebaikan. Selain itu, membatasi konsumsi informasi negatif, menjauh dari gosip, dan memilih lingkungan yang sehat secara emosional adalah langkah penting. Membaca buku yang membangun, mendengarkan musik yang menenangkan, atau sekadar berjalan di alam juga bisa menjadi bentuk meditasi ringan yang memperkuat aura positifmu. Semua ini bukan hanya menjaga ketenangan batin, tapi juga menjadi tameng dari serangan halus yang tak kasat mata. Salah satu kekeliruan terbesar dalam menghadapi kutukan adalah membalas dengan niat yang sama. Kamu mungkin berpikir bahwa melawan si pengirim dengan mantra serupa adalah tindakan adil. Tapi saat kamu menurunkan dirimu ke level yang sama, kamu justru membuka dirimu terhadap kerusakan yang lebih besar. Energi negatif tidak mengenal pihak mana yang benar atau salah. Ia hanya mencari tempat untuk tinggal. Maka, ketika kamu menolak untuk membalas keburukan dengan keburukan, kamu tidak sedang lemah. Justru sebaliknya, kamu sedang memutus rantai kegelapan dan menyelamatkan dirimu dari kehancuran yang lebih dalam. Membalikan kutukan dengan pikiran positif bukanlah pekerjaan satu malam. Ia adalah latihan harian, disiplin batin, dan kebiasaan yang harus terus dijaga. Namun hasilnya tidak akan mengecewakan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kamu akan merasakan bahwa serangan-serangan itu melemah. Bahwa orang-orang yang dulu menyakitimu mulai kehilangan kekuatan atas hidupmu. Sementara itu, kamu akan merasa lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dekat pada sumber kebaikan sejati. Dan ketika kutukan datang lagi, kamu tak lagi gemetar, karena kamu tahu, cahaya dalam dirimu terlalu terang untuk disentuh oleh kegelapan. Bab 5. Kekuatan berdoa dan spiritualitas. Ketika dunia terasa berat dan energi negatif tampak menyerbu dari berbagai arah, berdoa menjadi satu-satunya pelindung yang tidak dapat ditembus oleh sihir gelap, kutukan, atau mantra jahat. Doa bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir. Ia adalah pancaran energi suci yang menghubungkanmu langsung dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun di bumi ini. Saat kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, kamu sedang menciptakan medan cahaya yang menyelimuti dirimu. Medan ini bukan hanya simbolik, ia adalah pelindung nyata yang bekerja di level spiritual. Banyak orang meremehkan kekuatan doa karena tidak bisa melihat hasilnya secara langsung. Namun dalam keheningan itulah doa membangun tameng perlahan, kokoh, tak terlihat, tapi tak tertembus. Spiritualitas memainkan peran penting dalam proses ini. Ia bukan soal ritual semata, bukan sekadar mengikuti aturan agama. Lebih dari itu, spiritualitas adalah bagaimana kamu menjaga hatimu tetap bersih, bagaimana kamu memperlakukan sesama, dan bagaimana kamu membangun hubungan yang dalam dengan Pencipta. Saat seseorang mencoba melukai kita dengan kutukan atau mantra, mereka berharap kita akan goyah, akan dipenuhi rasa takut. Tapi seseorang yang memiliki akar spiritual yang kuat tidak akan mudah digoyahkan. Ia tahu bahwa ada kekuatan ilahi yang selalu menjaga, dan bahwa tidak ada satupun niat jahat yang bisa menembus izin Tuhan. Berdoa bukan hanya untuk perlindungan, tapi juga untuk penguatan. Ketika kamu mulai merasa lelah karena tekanan dan serangan dari luar, doa akan mengisi ulang energi jiwamu. Ia menyalakan kembali semangat yang mulai padam, dan memberikanmu keberanian untuk terus melangkah. Bahkan saat orang lain memaksamu jatuh, doa mengingatkanmu bahwa kamu bisa bangkit, lebih tinggi dari sebelumnya. Saat kamu berbicara dengan Tuhan, dengan bahasa apapun, dalam keheningan atau dengan air mata, kamu sedang menciptakan saluran cahaya yang mengalir dari langit ke jiwamu. Inilah aliran yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan gelap, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Salah satu bentuk doa yang sangat kuat adalah memaafkan orang yang mencoba menyakitimu. Ini mungkin terdengar bertentangan dengan naluri manusia, tapi memaafkan bukan berarti membiarkan atau melupakan kejahatan mereka. Itu adalah pernyataan bahwa kamu menolak untuk diseret ke dalam lingkaran energi negatif yang mereka ciptakan. Doamu yang penuh ampunan justru akan menjadi kutukan balik bagi mereka. Bukan karena kamu menyumpahi, tapi karena kamu memilih jalan terang,
yang tak bisa dijangkau oleh kegelapan mereka. Semakin kamu mendoakan keselamatan mereka yang menyakitimu, semakin semesta memperkuat perlindungan untukmu. Inilah paradoks yang indah. Kebaikan adalah pertahanan terbaik dari kejahatan. Dengan menjadikan doa dan spiritualitas sebagai pusat hidupmu, kamu tidak hanya membungkam kekuatan kutukan, tapi juga mengangkat dirimu ke frekuensi yang lebih tinggi, tempat di mana hanya cahaya yang bisa menyentuhmu. Di sana, mantra-mantra gelap menjadi tak berarti, kutukan menjadi hampa, dan orang-orang yang iri mulai kehilangan kendali atasmu. Hidupmu menjadi ruang suci yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun tanpa izinmu. Dan ketika kamu berjalan dalam perlindungan yang tak terlihat itu, kamu akan menyadari satu hal penting. Mereka mungkin mengutuk dan menyusun mantra untuk menjatuhkanmu, tapi kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Hubungan dengan Tuhan yang menjadikan setiap kutukan bumerang bagi pengirimnya sendiri. Bab 6. Tanda-tanda kutukan yang kembali ke pengirimnya. Dalam keheningan semesta, kutukan yang ditolak tidak menghilang begitu saja. Ia kembali ke asalnya, seringkali dengan kekuatan berlipat. Namun tanda-tanda bahwa kutukan itu telah berbalik arah tidak selalu tampak jelas pada awalnya. Ia tidak datang dalam bentuk kilat yang menyambar atau suara menggelegar dari langit. Sebaliknya, ia menyusup perlahan ke dalam hidup sang pengirim. Hubungan yang tiba-tiba memburuk, kehilangan yang tidak dapat dijelaskan, ketenangan yang berubah menjadi kecemasan kronis. Semua ini bisa menjadi petunjuk bahwa energi yang dulu mereka tujukan padamu kini berbalik dan menyerang kehidupan mereka sendiri. Semesta sedang menyeimbangkan kembali apa yang sebelumnya telah diganggu. Tanda paling awal adalah kekacauan emosional. Orang yang mengirim kutukan dengan niat jahat biasanya akan mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka sering merasa curiga, tertekan, atau bahkan paranoid. Hati mereka tidak pernah tenang, karena secara bawah sadar, jiwa mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mungkin mulai mimpi buruk berulang kali. Mimpi tentang kehancuran, tentang dikejar, atau tentang kehilangan kendali. Ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah manifestasi dari energi negatif yang kini kembali menghantui penciptanya. Jiwa mereka bergetar dalam frekuensi yang dulu mereka kirim keluar, dan kini mereka tak punya tempat bersembunyi. Tak lama kemudian, kekacauan merambat ke kehidupan nyata. Mereka mungkin mengalami keretakan hubungan dengan orang terdekat, baik itu pasangan, keluarga, atau sahabat. Orang-orang di sekitar mereka perlahan menjauh tanpa alasan yang jelas, atau konflik kecil tiba-tiba meledak menjadi pertengkaran besar. Energi negatif yang mereka lemparkan mulai menarik peristiwa-peristiwa yang selaras dengan frekuensi rendah itu. Dalam bisnis atau pekerjaan, mereka mungkin menghadapi kegagalan demi kegagalan, kehilangan kepercayaan, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Kutukan yang kembali tidak hanya menghantam jiwa, tetapi juga menghancurkan tatanan hidup fisik mereka. Tanda lainnya adalah hilangnya kekuatan pribadi. Orang yang biasa terlihat percaya diri dan kuat, kini tampak lesu, penuh keraguan, dan seperti kehilangan arah. Mereka merasa tidak lagi memiliki kendali atas hidup mereka, seolah segala sesuatu yang mereka sentuh menjadi rusak. Inilah dampak dari bermain-main dengan kekuatan spiritual yang seharusnya tidak mereka ganggu. Energi kutukan bukan alat mainan. Ia liar, dan jika tidak diarahkan dengan murni, atau jika diarahkan untuk mencelakai yang tak bersalah, ia akan menghantam balik dengan brutal. Banyak dari mereka akhirnya jatuh ke dalam kondisi depresi atau kehampaan yang dalam, bertanya-tanya kenapa semua ini terjadi, padahal jawabannya sudah lama mereka ciptakan sendiri. Namun bukan tugasmu untuk bersorak atas penderitaan mereka. Tanda-tanda ini bukan alasan untuk merasa puas, tapi pengingat akan keadilan semesta. Kamu tidak perlu membalas dendam atau menunjukkan bahwa mereka salah. Cukup teruskan hidupmu dengan kesadaran dan ketenangan. Biarkan semesta bekerja sebagaimana mestinya. Tugasmu hanyalah menjaga hatimu tetap bersih, agar kamu tidak pernah menjadi seperti mereka. Karena pada akhirnya, mereka yang mengutukmu sedang menggali lubang untuk diri sendiri. Dan saat kutukan itu kembali, kamu akan menyadari, kekuatan sejati adalah tetap berdiri saat diserang, dan menyaksikan dengan tenang saat bumerang itu
kembali ke tangan yang melemparkannya. Bab 7. Mengapa kutukan tidak menyentuhmu? Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kutukan atau niat jahat yang ditujukan padamu tidak pernah benar-benar menghancurkanmu? Meski kamu tahu ada yang tidak suka, ada yang membisikkan keburukan di belakangmu, atau bahkan mencoba mengirimkan energi negatif lewat cara-cara mistis, kamu tetap berjalan, tetap utuh, tetap diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Rahasianya bukan karena kamu lebih hebat dari mereka, tapi karena kamu memiliki perisai yang jauh lebih kuat dari sihir manapun. Ketulusan, niat baik, dan kekuatan batin yang lahir dari ketenangan dan kejujuran. Ketika hidupmu tidak dibangun di atas iri hati dan kebencian, maka kutukan akan memantul. Ia tidak menemukan permukaan untuk menempel. Energi negatif hanya bisa menyusup ketika kita membuka pintu untuknya, dengan kemarahan, dendam, atau rasa takut. Tapi saat kamu memilih untuk tidak membalas, tidak membenci, dan tetap tenang di tengah badai, maka kamu menutup rapat semua celah itu. Orang yang mengutukmu berharap kamu akan kacau, kehilangan arah, atau membalas dengan cara yang sama. Tapi saat kamu tetap tegak, justru mereka yang akan goyah. Kamu menjadi seperti cermin bagi mereka. Mereka melihat bahwa segala usaha kegelapan mereka tidak menggoyahkanmu, malah memperkuatmu. Semesta pun semakin memperkuat posisimu karena kamu selaras dengan harmoni, bukan kekacauan. Salah satu alasan utama kutukan tidak menyentuhmu adalah karena kamu tidak pernah ikut bermain dalam arena gelap yang mereka bangun. Kamu tidak membalas kutukan dengan kutukan, tidak mengadu sihir dengan sihir. Kamu memilih untuk berjalan di jalan terang, dan terang tidak bisa disentuh oleh kegelapan. Bayangkan kamu berdiri dalam cahaya matahari, seberapapun kuatnya bayangan mencoba menelanimu, selama kamu tetap dalam cahaya itu, ia tak akan berhasil. Begitu pula dengan hidupmu. Orang-orang mungkin mencoba menghantammu dengan segala cara, tapi selama kamu memilih jalan yang benar, mereka hanya akan lelah sendiri. Selain itu, ada kekuatan spiritual yang tak terlihat yang selalu menjagamu. Kebaikan yang kamu tanam selama ini, doa yang kamu panjatkan diam-diam, bantuan kecil yang kamu berikan tanpa pamrih, semua itu menjadi benteng pelindung yang tidak terlihat mata, tapi sangat nyata di alam energi. Mungkin kamu tidak sadar, tapi tindakan-tindakan kecil itu telah menyelamatkanmu berkali-kali dari serangan yang nyaris menghancurkan. Semesta tidak buta, ia mencatat semua kebaikan dan membalasnya pada waktu yang tepat. Bahkan ketika kamu sendiri mulai lelah, semesta menguatkanmu lagi, karena kamu layak untuk dilindungi. Dan akhirnya, kutukan tidak menyentuhmu karena kamu telah memilih untuk hidup dalam kepercayaan, bukan ketakutan. Kamu tahu bahwa selama kamu menjaga pikiran dan hatimu tetap bersih, tak ada kekuatan gelap manapun yang bisa menembusmu. Kamu bukan tanpa luka, bukan tanpa air mata, tapi kamu punya ketahanan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika duniawi. Itulah yang membuatmu tetap bertahan, dan itulah yang membuat kutukan-kutukan itu tak berdaya. Mereka melemparkan semuanya padamu, kata-kata buruk, niat jahat, bahkan mantra kotor. Tapi kamu tetap berdiri. Dan semakin kamu berdiri, semakin mereka menyadari, kamu bukan target yang lemah. Kamu adalah cermin yang memantulkan kembali setiap niat buruk kepada pengirimnya sendiri. Bab 8. Ketika mereka menyesal, tapi terlambat. Akan tiba waktunya setelah semua usaha jahat yang mereka kirimkan gagal, saat kutukan-kutukan yang dilemparkan justru menghantam balik dengan kekuatan penuh, mereka mulai menyadari apa yang telah mereka lakukan. Namun seringkali penyesalan datang dalam sunyi ketika tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Mereka mengingat kembali semua kata-kata kasar yang pernah mereka ucapkan tentangmu, semua niat buruk yang mereka tanamkan dengan harapan melihatmu jatuh. Tapi kenyataannya berkata lain. Kamu tidak hanya bertahan, kamu tumbuh. Dan pertumbuhanmu itulah yang menyiksa mereka. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena mereka akhirnya melihat bayangan kegelapan mereka sendiri yang tak bisa lagi disembunyikan. Penyesalan mereka tidak datang dari kesadaran spiritual, melainkan dari kekalahan. Mereka mulai kehilangan apa yang dulu mereka banggakan. Hubungan, karier, kesehatan mental, bahkan harga diri.
Saat mereka melihat kamu tetap tenang, tetap bersinar, mereka mulai bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Tapi mereka lupa bahwa semuanya berawal dari keputusan mereka sendiri untuk mencelakai orang lain. Dan pada akhirnya mereka harus menelan kenyataan pahit bahwa semesta tidak pernah membiarkan keburukan menang terlalu lama. Hukum sebab akibat akan selalu berjalan meski lambat. Dan saat hukum itu menuntut bayarannya, tidak ada yang bisa lari. Mereka mungkin mencoba mendekat kembali, berpura-pura melupakan semua keburukan masa lalu, mengulurkan tangan yang pernah mereka gunakan untuk menghancurkanmu. Tapi saat itu, kamu sudah berbeda. Kamu sudah melalui luka, ujian, dan pertumbuhan. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat mereka mencoba menjatuhkanmu. Kamu sudah tahu seperti apa rasa dikhianati, difitnah, dan dilukai tanpa alasan. Maka kamu tidak membenci, tapi juga tidak membuka pintu yang sama untuk dilukai lagi. Mereka bisa menyesal, tapi kamu tidak berkewajiban untuk menerima mereka kembali, karena ada kedewasaan dalam menjaga jarak dari racun yang pernah hampir mematikanmu. Penyesalan mereka juga muncul saat mereka melihat kamu dipeluk oleh banyak kebaikan, disayangi, dihormati, didengar, sementara mereka mulai ditinggalkan. Mereka menyaksikan bagaimana semesta mendukungmu dan bagaimana hidup mereka mulai kehilangan arah. Tapi bukan berarti kamu merasa senang atas penderitaan mereka. Kamu telah belajar satu hal penting. Tidak semua orang layak berada di sekitarmu dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Kamu tidak membalas dengan kutukan karena kamu sudah mengerti. Membiarkan mereka menanggung akibat dari perbuatannya sendiri adalah pelajaran terbaik yang bisa semesta berikan kepada mereka. Ketika mereka menyesal tapi terlambat, itu bukan akhir dari segalanya bagi mereka. Itu adalah awal dari perjalanan mereka sendiri untuk bertanggung jawab, untuk memperbaiki, untuk bertumbuh jika mereka benar-benar ingin berubah. Tapi bagi kamu, itu adalah tanda bahwa kamu sudah berjalan jauh, melewati segala ujian yang mereka kira akan menghancurkanmu. Dan kini kamu bisa melihat ke belakang, bukan dengan dendam, tapi dengan lega. Kamu telah membuktikan bahwa cinta, kesabaran, dan keyakinan jauh lebih kuat dari kebencian manapun. Dan ketika mereka menangis dalam penyesalan, kamu sudah terlalu jauh melangkah menuju terang, tempat mereka tidak bisa lagi mengikutimu, kecuali jika mereka sendiri memilih berubah. Bab 9. Saat hidupmu menjadi cahaya yang menyilaukan mereka. Ada momen yang datang setelah semua badai berlalu, saat luka-luka telah berubah menjadi pelajaran, dan kamu melangkah bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan penuh. Itulah saat ketika hidupmu mulai bersinar, bukan karena kamu memamerkan pencapaianmu, tapi karena kamu telah menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Sinar itu bukan berasal dari harta, pengakuan, atau pujian. Cahaya itu lahir dari keberanianmu untuk tidak menyerah ketika mereka mengutuk. Dari kejujuranmu yang tetap kamu pegang meski difitnah. Dari ketulusanmu yang tetap kamu jaga walau dihina. Dan kini sinar itulah yang menyilaukan mereka. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena cahaya sejati memang tak bisa disembunyikan. Orang-orang yang dulu berusaha menjatuhkanmu, kini merasa tak nyaman melihat keberadaanmu. Bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena cahaya yang kamu pancarkan membuat mereka harus menatap bayangan mereka sendiri. Gelap, iri, dan penuh kebencian. Mereka menyaksikan bagaimana kamu bangkit tanpa dendam, tumbuh tanpa benci, dan justru menjadi lebih kuat tanpa harus membalas satupun serangan mereka. Dalam diam, hidupmu menjadi penghakiman atas perbuatan mereka sendiri. Bukan melalui kata-kata, tetapi melalui perjalananmu yang tak tergoyahkan. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada kutukan manapun yang mereka kirimkan dulu. Cahaya itu juga membuatmu menarik kebaikan baru. Orang-orang mulai datang kepadamu bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena mereka merasakan ketulusan dari energi yang kamu bawa. Kamu menjadi tempat yang nyaman, menjadi teladan diam-diam, menjadi inspirasi bagi mereka yang juga pernah disakiti. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi simbol kekuatan yang tidak kasar, keteguhan yang tidak sombong. Mereka yang dulunya menyangka kamu lemah, kini terpaksa mengakui dalam hati bahwa mereka keliru.
Mereka mengira kamu akan hancur oleh mantra dan fitnah mereka, tapi justru kamulah yang kini berjalan dalam kemuliaan yang tak bisa mereka capai. Namun cahaya bukan hanya tentang kemegahan, ia juga menjadi pemisah alami. Orang-orang yang tidak bisa bergetar di frekuensi yang sama akan merasa terganggu oleh keberadaanmu. Mereka tidak nyaman bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu tidak lagi bisa mereka kendalikan. Hidupmu yang jujur, damai, dan apa adanya menjadi semacam cermin yang memperlihatkan betapa palsunya topeng yang mereka kenakan selama ini. Mereka mulai merasa terasing, bahkan dari diri mereka sendiri. Dan itu adalah akibat dari pilihan yang dulu mereka buat. Mengutuk orang yang tidak pernah bermaksud jahat. Kini kamu tahu, kamu tidak perlu mengangkat pedang untuk menang. Cukup berjalan dengan terang. Karena terangmu akan menjadi cahaya yang menyilaukan mereka yang memilih kegelapan. Kamu tidak butuh validasi dari mereka. Kamu tidak perlu pembuktian apa-apa. Kehidupanmu yang sekarang sudah cukup menjadi jawaban atas segala cercaan masa lalu. Dan dalam keheningan itu, saat mereka melihatmu berdiri tegak dengan wajah tenang dan hati damai, mereka akan menyadari semua kutukan yang dulu mereka kirim tidak hanya gagal. Mereka telah berubah menjadi sorotan yang kini mengungkap siapa yang sebenarnya kalah. Bab 10. Akhirnya kamu menang tanpa perang. Kemenangan sejati tidak selalu ditandai dengan sorak-sorai atau tepuk tangan dari banyak orang. Ia hadir diam-diam, seperti matahari pagi yang menyinari bumi setelah malam yang panjang. Dan kamu, setelah semua luka, fitnah, kutukan, dan usaha menjatuhkan yang kamu hadapi, kini berdiri dalam kemenangan yang utuh, bukan karena kamu melawan dengan cara yang sama, tapi karena kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Kamu menang, bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tidak pernah kehilangan dirimu sendiri dalam pertempuran itu. Kamu tetap jujur saat mereka penuh tipu daya. Kamu tetap tulus saat mereka menusukmu diam-diam. Dan karena itulah semesta berpihak padamu. Kamu tidak menyalakan api balas dendam, tidak merapal mantra, tidak menyusun strategi balasan. Kamu hanya terus melangkah, kadang dengan langkah tertatih, kadang dengan air mata, tapi tidak pernah kamu biarkan kebencian membentuk siapa dirimu. Kamu tahu bahwa perang yang paling sulit adalah melawan keinginan untuk menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Dan kini, ketika kamu melihat ke belakang, kamu sadar bahwa kemenanganmu bukan tentang mengalahkan mereka, tapi tentang mengalahkan sisi gelap dalam dirimu sendiri yang ingin membalas. Kamu menang karena kamu memilih damai, bukan perang. Dan dari pilihan itu, lahir kekuatan sejati. Kehidupanmu sekarang bukan hanya bebas dari kutukan, tapi juga penuh dengan makna. Setiap langkahmu membawa dampak. Setiap keputusanmu mencerminkan kedalaman batin yang hanya bisa diperoleh dari proses panjang penyembuhan. Kamu telah menjadikan luka sebagai bahan bakar untuk bertumbuh dan menjadikan fitnah sebagai batu loncatan menuju kesadaran lebih tinggi. Inilah kemenangan yang tidak bisa diukur dengan angka atau pengakuan. Ini adalah kemenangan batin. Dan hanya mereka yang pernah disakiti tanpa alasan, namun memilih untuk tetap berdiri tanpa dendam, yang bisa memahaminya. Mereka yang pernah mengutukmu kini terdiam. Mereka tidak bisa lagi menyentuhmu, karena kamu telah naik ke frekuensi yang tak bisa mereka jangkau. Kamu tidak mengasingkan mereka, tapi kamu juga tidak membuka kembali pintu lama yang membawa luka. Kamu tahu bahwa beberapa pertempuran hanya bisa dimenangkan dengan melepaskan. Dan kamu telah melakukannya. Tanpa gembar-gembor, tanpa amarah, kamu menutup bab lama dan membuka lembar baru. Hidupmu kini bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun, tapi tentang terus tumbuh dan memberi cahaya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan bagi mereka yang ingin meredupkannya. Akhirnya kamu mengerti bahwa tidak semua orang akan senang melihatmu bersinar, tapi kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk menjalankan peranmu di dunia ini dengan sepenuh hati. Dan ketika kamu berhasil melakukannya, tanpa menyesali masa lalu, tanpa membawa dendam, kamu telah meraih kemenangan paling murni. Kemenangan tanpa perang. Kamu adalah bukti bahwa cinta lebih kuat dari kebencian.
bahwa keteguhan hati bisa mengalahkan sihir paling gelap, dan bahwa semesta tidak pernah diam terhadap kezaliman. Kamu menang dalam diam, dalam damai, dan dengan martabat yang tak bisa disentuh kutukan manapun. Sekarang kamu tahu, tidak semua perang harus dilawan dengan pedang. Kadang ketenangan adalah tameng terkuat, dan kesabaran adalah senjata paling mematikan. Mereka boleh saja mengutuk, mencibir, bahkan mencoba meruntuhkanmu dengan cara-cara yang gelap. Tapi saat kamu tetap berdiri tanpa membalas, kamu sedang menunjukkan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Hidup akan selalu menguji kita lewat orang-orang yang tidak menginginkan kita tumbuh. Tapi pada akhirnya, semesta tidak buta. Semua niat buruk akan kembali kepada pemiliknya. Dan kamu hanya perlu melangkah dengan keyakinan, dengan hati bersih, dan dengan kepala tegak. Karena kamu sudah menang, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Jangan lupa, teruslah bersinar, karena cahayamu bukan hanya menyilaukan mereka yang membencimu, tapi juga menerangi jalan bagi orang-orang yang sedang berjuang sepertimu.